8 berarti masih 8 itu kurangi 2, baru 6. Itu. Baik, karena sudah setengah yang masuk, Ibu akan mulai ya kuliah pada siang hari ini. Mohon maaf karena tadi baru nganter anak dari RSND, kalau saya harus turun itu apa tuh butuh waktu. Ibu coba online saja gitu ya. Mohon maaf. Jadi baik, kita mulai untuk kuliah pada siang hari ini. Temanya adalah regresi. Ya, kita coba untuk share dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apakah suara saya bisa didengar? Bisa, Ibu. Bisa, Ibu. Bisa, Bu. Bisa. Ini Bisa, kalian Ibu. di kelas apa di rumah? Di kelas ya? Di kelas. Di kelas, Bu. Ya, baik. Berarti mohon maaf, Ibu nggak bisa ke kelas. Ya, insya Allah minggu depan kita ke kelas lagi. Ya, Ibu masih nanti berapa kali ya? 5 mungkin ya, 5 kali. Nanti habis itu ganti Pak Budi atau Pak Ferry. Baik, siang hari ini kita akan mempelajari tentang simple linear regression. Ya. Jadi kalau kita bicara tentang apa itu tentang regresi, berarti kita menentukan bahwa ini adalah yang kemarin kan Ibu udah berikan apa itu diagram pohonnya gitu ya, bahwa kalau kita ke apa itu regression berarti adalah relationship ya, dari relationship between interval variable ya, mana ini melalui persamaan matematika gitu nggih. Nah, apa sih motivasi yang digunakan untuk teknik ini adalah memforecast, jadi meramal forecast the value of dependent variable ya sebagai Y. Sebenarnya simbol ini kan boleh kalian mau menyimpulkan apa tergantung, tapi secara umum persamaan untuk variabel dependen adalah Y dari independen ya, yang independen variabel. Maka independen variabel itu biasa jadi X1, X2 sampai yang ke K. Nah, ini tergantung apakah dia hanya linear. Kalau linear ya berarti dependennya 1, independennya 1. Ya. Kemudian sebagai ini analyze the specific relationship between the independent variable and the dependent variable. Ya, jadi bahwa di antara dari independent variable dan dependent variable. Jadi untuk menganalisis secara spesifik relationship, jadi hubungan di antara independent variable dan dependent variable. Ya nanti kita bisa tentukan seandainya dependent variabelnya Z, berarti kita sepakat bahwa yang menjadi variabel dependennya adalah Y dan yang independennya adalah X1, X2, X3 kalau di sini adalah terjadi multiple. Ya, kalau dua berganda ya berarti berganda 2. Bisa bentuknya kuadratik, bisa bentuknya nanti tergantung permasalahan yang ada. Gitu ya. Nah, bagaimana kalau kita lihat bahwa model ini ya, bahwa the model has deterministic and probabilistic component. Ya. Jadi deterministik dan probabilistic komponen.
kalau kita lihat yang ada sumbu X dan sumbu Y-nya, bahwa X-nya itu sebagai ini house size, jadi ukuran rumah, yang sebagai sumbu Z-nya adalah house cost, jadi biaya rumah ya. Nah, X dan Y ini nanti akan dibangun, apakah katakanlah ini building a house cost about, katakanlah di sini adalah $75 per square foot, ya, maka di sini house cost sama dengan 25.000 ditambah 75 size ini yang apa itu most lost sell for $25.000 ya. Maka kalau kita dibuat dalam persamaan, maka garis ini itu adalah ini kan kalau kita bicara ini kan ini suatu konstantanya. Maka 25.000 ditambah ini 75 untuk ukurannya ya. Jadi size. Jadi artinya ini Z-nya, ini X-nya. Nah, bagaimana model ini akan digunakan? Ya, ini the model however house cost vary even among same size houses. Jadi kalau kita mempunyai persamaan ini tadi, tentunya dengan melihat ya, maka di sini kan sign cost behave unpredictably, we add a random component. Jadi seandainya kita mempunyai sebaran datanya ini, ya ini, maka diambil garisnya kira-kira tadi yang ada di apa itu Pak layar tadi yang sebelumnya, bahwa persamaan ini mesti akan mengandung error. Maka ini kan sama. X-nya adalah house size dan apa itu Z-nya adalah house cost. Maka di sini tadi ada most lots sell for 25.000. Jadi ini. Kalau ditulis persamaan biasa kan dari sininya ininya 25.000 jadi tambahannya. Maka di sini tambahannya 75 size ada silon. Nah, bagaimana kalau model itu secara, maka the first order linear model berarti Z sama dengan beta 0 plus beta 1X ditambah silon. Jadi ini adalah konsep errornya. Maka Z adalah dependent variable, X independent variable, beta 0 sama dengan adalah Z intercept, ya. Kemudian beta 1 adalah slope of the line. Jadi errornya adalah error variabel ini. Ya, ini yang dimaksud. Nah, beta 0 dan beta 1 jadi tidak diketahui. Jadi dia adalah unknown population parameter. Therefore estimate from the data. Jadi kalau apa itu diestimasi melalui data. Jadi kalau kita melakukan penelitian yang bisa kita ambil kan Z dan X-nya. Untuk beta 0 sama beta 1 kan harus kita estimasikan. Nah, nanti apa sih estimasi parameter nanti bisa kita pelajari ya. Nah, kalau ditulis tadi ini X, ini Z, biasa sumbu akses ordinat, maka beta 0-nya tuh ada di sini. Kalau beta 0 kan berarti dia melalui titik ini. Maka beta 1 itu adalah ini per ini. Ya, maka di sini ditulis raise per run. Ya, jadi ini beta 1 itu. Nah, estimasi dari koefisiennya, jadi the estimate the determine is by, dari kalau digambarkan di dalam sebuah data ini, ya, maka drawing a sample from the population of interest,
Ya, yang pertama, kemudian yang kedua calculating sampel statistiknya. Kemudian adalah producing a straight line that cut into the data. Jadi kalau kita punya sebaran datanya seperti ini, sebetulnya kan pertanyaannya adalah what should be considered a good line. Jadi kalau kita coba tarik mulai dari yang merah, biru, kemudian ada yang hitam, mana yang terbaik buat garis itu? Apa yang harus dilakukan? Kan itu untuk menghasilkan nanti koefisien ini. Jadi estimating the coefficient. Jadi kalau kita lihat ya, maka dengan menggunakan the least square atau regression line, maka a good line is one that minimize. Ya, the sum of square differences between the point and the line. Ketika nanti kita coba ya. Jadi dengan menggunakan least square ya, sum of square differences. Jadi kalau berarti kan kita punya tadi seandainya kita punya data ini titik-titik ini dulu. Jadi kita punya ini X, ini Z-nya ya. Jadi data X, data Z. Kemudian di sini ada titik-titik ini. Titik di ini yang merah ini. Titik ini, titik ini, titik ini, ya titik ini. Nah, sesuai dengan sumbu absis dan ordinatnya, maka kalau yang di merah yang pertama ini berarti 1,2 ini. Yang kedua, ini kenapa 2? 2,4 berarti 2,4. Kemudian yang ketiga, di sini 3, di sini 1,5. Ya. Kemudian yang keempat di sini 4,32 ini. Jadi mana nanti garis yang terbaiknya? Maka di sini kan the smaller the sum of square differences, the better is fit of the line to the data. Jadi kalau kita punya data tadi sumbu basis dan ordinatnya, maka dia digambarkan di sini kan ada yang biru, ada yang hitam, ya titik itu merah tadi. Maka kita bisa yang hitam kita lihat, ya titik-titik ini bahwa sum of square differences di mana di sini 2 minus 1 itu ini. 2 minus 1 kuadrat plus 4 minus 2 dikuadratkan plus 1,5 min 3. Ini ya dikuadrat ketemu ini. Kemudian yang biru ya. Biru. Berarti kalau kita bandingkan dengan rata-ratanya, benar, minum dulu. Nah, tadi kalau kemarin kita belajar menggunakan SPSS ya cepat banget, ya. Tetapi secara teori kita harus tahu, ya maka sum of square difference berarti ini dibandingkan dengan dengan rata-ratanya. Untuk ini kan yang ini, yang X-nya itu toh, ini rata-ratanya, ini rata-rata, yang garis biru ini. Ya, sama-sama ketemunya 3,99. Nah, maka let us compare to line, the second line is horizontal. Ya, mana di sini. Ini yang biru tadi ikutin aja yang biru ini, maka kita lihat mana yang paling bagaimana mengestimasi koefisiennya tadi ya untuk menghitung ada B0 sama B1. Maka dengan menggunakan ini jadi B1 itu adalah kovarian X, Z dibagi standar varian ini varian terhadap sampel dari SE kuadrat. B0 kalau kita persamaannya ini persamaan untuk regresi koefisien regresi ini. Ini kemudian kalau dihitung ya rumusnya untuk menghitung parameternya koefisiennya ini untuk B1 sama B0
B0 itu sama dengan rata-rata dikurangi B1 X bar ya. Kalau di sini B1 itu adalah kovarian dari XY dibagi standar deviasi wadah berarti varian. Ya, bagaimana cara menghitungnya? Ya, jadi ini sebuah data. Jadi simpel contoh, jadi odometer dan harga sebuah mobil katakanlah di sini sebagai dependent variabelnya, ini independent variabelnya. Jadi car dengan ada mobil dengan speedometer itu ya. Ya ini kemudian price harganya ini dan seterusnya. Kira-kira itu ya. Ada random sample dari 100 mobil ya diselected dan data yang terrecord. Nah, maka kita find the regression line-nya. Nah, ini tadi hitungannya. Jadi the simple regression line dengan solusi bahwa solving by hand, jadi dihitung jumlahan dari statistik ini dimulai dari rata-ratanya. Jadi kalau menghitung rata-rata X-nya, rata-rata Y-nya, ya. Kemudian tadi standar deviasi kuadrat berarti varian, maka dia di sini kan nggak ada akarnya. Maka sigma dari XI dikurang X dikuadratkan dibagi N-1. Maka ketemu nilainya ini. Nah, rata-rata Y, ya kalau X-nya ketemu, Y-nya mesti ketemu. Nah, kovarian itu adalah X, Y sama dengan sigma dari XI min X bar, dikali ZI dikurang Z bar, dibagi dengan N-1, ketemulah ini. Jadi kovariannya. Berarti ini N-nya adalah 100, tadi ya selected sampelnya ada 100, maka B1-nya itu adalah ini, mana 1 min, kemarin ini tulisnya minus, ini kurang nih, 21, ini kovarian ya, harusnya ini, ketemu ini dibagi dengan ini kayaknya yang ini min 1 lah, sebenarnya min 2, ini salah ketik, nanti kita betulkan ya. Ini kemudian untuk B0-nya adalah Z rata-rata dari Z dikurang B kali rata-rata X. Jadi sesuai dengan yang dihasilkan, maka ini adalah B ini itu rata-rata Z ini ya dikurangi dari hasil mana tadi B1 sama X bar ya, ketemulah di situ B1-nya berapa tadi ini ya, dikali dengan 36, ini maka ketemu ini. Maka persamaannya adalah Z, ini ada simbolnya Y topi sama dengan B0 plus B1X ketemunya ini. Jadi ini dipasangkan ini, kemudian ini. Nah, bagaimana cara menjelaskan hasil ini? Jadi kalau kita lihat dari hasil ini, bahwa setiap satuan dari X, tadi tergantung X-nya apa tadi, independennya, akan mengurangi sebesar 0,0623. Ini. Ya, jadi kalau prediksi untuk setiap apa itu tadi ya, itu menunjukkan di situ itu. Ya, ini. Kemudian untuk berarti kan kalau ditanya simpel regresi lainnya ya ini. Ya. Kalau itu langsung dikerjakan dengan SPSS ya tinggal kita klik aja mau kovariannya berapa ya tinggal klik gitu ya. Tapi kita perlu tahu bahwa bagaimana kita menghitung kayaknya seolah-olah tinggal klik jadi gitu ya. Tapi biar kita tahu bahwa proses untuk bisa menjadi persamaan dari regresi linear ini adalah tidak mudah. Padahal ini baru satu ya, untuk mengestimasi parameter pun juga susah ini.
B1 sama B0 ini tadi. Ya. Kalau X dan Z itu kan diukur. Kalau diukur apa dihitung gitu. Jadi sudah ada. Maka kita bisa menghitung dan menentukan koefisien regresinya itu tadi. Gitu. Ya. Kemudian untuk ya ini keterangannya tadi. Ya, ini kalau kita menggunakan apa itu Excel juga bisa sih. Ya, dengan komputasi monggo. Tinggal itu nanti. Nah, biasanya ya hasil yang dihasilkan baik itu di SPSS ataupun kalau sebetulnya kalau masih simple itu pakai Excel itu bisa. Ya. Hasil ini tadi ya toh kalau dia menggunakan software apakah itu SPSS, apakah itu Minitab, apakah itu Excel itu bisa digunakan bahwa ini seperti ini statistiknya jadi di sini multiple R berarti dia R kuadrat, R square juga R kuadrat itu biasanya multiple jadi ini kuadrat dari kalau ini itu yang sudah diperbaiki sorry ini yang adjusted F ya biasanya yang nilai yang mau kita gunakan itu kalau tidak ini R square. Ya, maka standar F. Jadi kenapa justru simple regression ini yang dipakai adalah kayaknya kan menggunakan UGF gitu ya. Coba kita lihat bahwa yang di bawah itu ANOVA. Padahal ANOVA sementara kan untuk uji beda. Ya, kalau kita lihat bahwa ANOVA ini ada di F, SS, MS, F, dan signifikansi F. Dan kalau di dalam SPS ini ada tambahan di sini adalah ini sorry ini sudah ada nih. Ya. Jadi ada di sini regression, maka di sini kok ada ANOVA gitu ya, di F. Kemudian ini adalah regression, residual, kemudian total. Jadi kalau kita lihat di dengan N-nya tadi 100, DF-nya kenapa untuk tabel di regression di sini? 1, karena kita punya dua variabel, yaitu X dan Z, kan 2. Padahal untuk regression DF-nya itu adalah K-1. Kalau 2 kurang 1 kan berarti 1. Kemudian untuk yang berikutnya adalah residual. Ini adalah 98. N-nya tadi 100 kan? Berarti N min K. Berarti 98. Kemudian total ini adalah 99 N min 1. SS itu adalah sum of square. Ya. Kemudian nanti cara hitungnya di bawah ada. Ya, bagaimana menghitung untuk SS sum square. Sum square regression, jadi SSR sum square error. Nanti SSI residual kan error. SSI, kemudian yang di sini sum square total. Nanti kita simbol lihat ya, oke. Kita lihat simbolnya saja di F-nya itu adalah N-1. Itu tadi 100 kurang 1 berarti 99. Nah, setelah menghitung nanti ada min square dan seterusnya ada di sini. Nah, F itu adalah ini yang atas ini bagi bawah temu ini. Ya, jadi signifikansi F itu adalah 0. Nah, kemudian untuk koefisien standar error ini koefisien unstandardized koefisien ya. Jadi yang di bawah ini yang menunjukkan hasil di parameter tadi. Maka kalau kita intercept itu berarti nilai konstanta untuk yang ditulis itu adalah ada B0, berarti ini B0-nya. Ini. Kemudian untuk odometernya berarti X-nya. Ini kita punya ini. Ya, jadi ini hasilnya. Jadi yang dipakai maka T-stat berarti uji T-nya.
diuji untuk masing-masing ini, koefisien ini, dia harus signifikan. Maka p-value kebetulan ini dari dua kondisi ini dia adalah signifikan. Gitu. Ya, mungkin ada yang ingin ditanyakan. Terus ya. Nah, kalau kita lihat bagaimana menginterpretasi hasil yang kita sudah lakukan, ya. Jadi kalau kita tadi menemukan persamaan ini, itu toh, nah garis itu kita pasang di sini, ya. Kebetulan 17,0 ya, maka dia ada di data ini. Ya, sama malah di sini dianggap ini. Karena tadi 2000 300 ya berarti ini di sini 300 kok 300 3.000. Jadi 15 14 berarti ini 13. Nah, kebetulan itu 17 kok di atas ini ya, maka S ini the intercept-nya adalah ini. Kan dia jauh di titik sini. Maka di sini ditarik begini ya. Ini menurut persamaan ini berarti dia adalah di 0 dimulai 0-0-nya tuh ini. Ya, maka di sini kan do not interpretasi the intercept as a price of car that have not been driven. Ya, jadi kalau kita lihat ini kan no data yang di sini. Karena ini ya, kemudian data ini adalah merupakan slope ini kemiringan dari garis untuk setiap tambahan mil on the odometer. Maka tadi Ibu terangkan setiap penambahan satu satuan dari koefisien tadi X-nya, ya, maka di situ kan X-nya odometer, maka terjadi kenaikan. Ya, tadi kalau itu di situ minus kan dia dengan bertambahnya dia akan terjadi decrease. Decreases. Ya, jadi dari decrease penurunan. Ya, itu. Jadi penurunan oleh setiap satuan ini. Ya, setiap satu satuan ini. Kan ini akan berkurang. Gitu. Ya. Gitu. Terus ini paham ya kira-kira ya. Maka berikutnya adalah bagaimana normalisasi. Ya, kalau kita mau ngetes normalisasi, kalau ini memang agak hitungannya agak jelimet gitu ya. Normalisasi pakai itu saja, pakai apa itu? Pakai SPSS. Ya, maka di sini from the first three assumption dengan assumption we have Z is normally distributed with mean adalah ini. Jadi sebetulnya ini kan EZ yang diharapkan beta 0 per beta 1 X dan konstan standar deviation tau apa ini? Error. Artinya kalau kita lihat ini. Jadi kalau distribusi normal itu gini. Ya, maka the standard deviation remains constant. Kita persamaannya mulai dari X1 sampai kita katakanlah di X3. Itu sesuai dengan apa itu gambar itu ya. Nanti kita bisa apa itu menghitung ya bagaimana normalisasi itu lewat hitungan di SPSS. Nah, kemudian untuk ini assessing the model bahwa the least square method will
produces a regression line whether or not there are linear relationship between X and Z. Ya, kemudian apa itu dari data itu nanti akan kita lihat diukur dari several method used to assess the model based on the sum of square for error. Jadi SSE itu bagaimana cara menghitung SSE ini? Ya, sum square of error. Nyamuknya oke. Enggak kena nyamuk, nyamuknya oke. Ya. Nah, this is sum of differences between the point and the regression line. Ya. Jadi kalau kita ingin, it can serve measure the Howell line. Jadi which data SSE didefinisikan oleh SSE itu ini. Jadi sigma apa itu I sama dengan 1 sampai N Y I betul ya. Kemudian ini juga dikurang dari ZI topi berarti kan nanti dimasukkan satu setelah persamaan tadi kan jadi maka di sini Z topi itu prediksinya ya. Maka untuk formula SSI ya jadi ini maka di shortcut formula bisa kita tuliskan seperti ini. Jadi ini adalah SSI itu adalah N-1 dikali standar deviasi Z berarti variannya. Varian Z dikurangi kovarian XY dibagi dengan SX kuadrat. Nah, ini adalah untuk apa itu standar error of estimate ya, adalah kalian semua menggunakan EVM ya ini sudah ada semua. Paling tidak itu kita tahu bahwa bagaimana mengestimasi suatu pasti secara manual ya itu panjang ya maka di sini standar error itu adalah atau sama dengan akar dari SSE dibagi dengan N-2 ya itu. Nah standar error estimate itu adalah dari dalam contoh tadi ya solusinya adalah ini dihitung ini ya katakanlah ketemu ini kemudian SSE secara manual tadi begini ya itu dihitung pula maka setelah kita hitung ya sebelumnya maka yang dihasilkan adalah ini ya jadi hash error itu sama dengan 3 ini dikali ini maka yang ketemu adalah topiknya mana tadi ya ketemunya adalah 14,823 ini ya kalau memang lihat perhitungannya ya memang kita konsekuensinya seperti itu. Nah, bagaimana untuk mengetes slope? Slope itu kemiringannya. Ya, apakah dia ketika dia tidak linear ya. Maka when no linear relationship jadi ketika tidak hubungannya adalah tidak linear terdapat di antara dua variabel dengan regresi maka dari regresi line should be horizon bahwa kita bisa ini ada dua ya linear relationship itu yang sini ini sebaran datanya ya maka di sini kan difference input x 0 different output z maka the slope is not equal to 0 ini. Nah, kalau dia di gambar yang berikutnya ini, kemudian dia akan kelihatan kalau dia 0. Maka no linear relationship, difference input X will the same output Z adalah the slope is equal to 0. Nah ini. Dia kan mendekati mau berimpit dengan garis X. Maksudnya itu. Ya. Terus nah
Kemudian untuk mengetes slope-nya, tadi kan kalau di apa itu? Dites untuk slope yang kaitannya dengan B1 benar, B0, B1 gitu, apakah dia nanti signifikan gitu ya. Jadi di dalam we can draw inference about beta 1 from B1 by testing H0 B1 sama dengan 0, H1 beta 1 tidak sama dengan 0 atau lebih kecil atau lebih besar. Nah, tes statistiknya yang menggunakan ini. Rumus ini T sama dengan B1 min beta 1 dibagi dengan SB1 kecil, B kecil. Ya, maka if the error variable is normally distributed, is statistic, is student distribution with the degree of freedom-nya n min 2. Ya, kalau kita ini di mana SB1-nya adalah standar error dibagi dengan akar n min 1 dikali SE kuadrat. Ya, itu. Nah, bagaimana kalau ya tes itu sebagai contoh tes determine. Jadi ini untuk contoh tadi yang masih kita menggunakan apa itu odometer, ukuran odometer dan apa itu harga tadi ya, maka ada 3 research dengan use alfanya 5%. Jadi hasilnya ya itu ini tadi B1, B2 dan seterusnya ini akan dihitung dengan menggunakan mungkin karena manual ya manual banget enggak ya, tetapi bisa kita gunakan itu ini hasilnya. Maka rejection region itu untuk T ya dengan alfa tadi kan berarti tutil ya. Kalau ini berarti menjadi 0,25 atau T lebih kecil dari ini. Kalau dia lebih kecil, ini lebih besar. Ya, dengan degree of freedom-nya adalah N-2 berarti 98. Gitu. Ya. Pendekatannya T ketemunya ini. T 0,25. Kenapa ini 0,25? Karena dia tutil. Ya. 2 atas 2 ekor. Ini untuk yang menentukan slope-nya tadi. Ya. Kemudian untuk, nah ini kalau kita mau mencoba beberapa data itu, ini juga sama. Ini tadi. Ya, maka di sini sama sih tadi yang dihasilkan ya. There is invident odometer reading affect the auction selling price. Nah, jadi tadi dengan koefisiennya itu ini ya. Itu terus nanti akan ketemu ini berarti di sini adalah dia signifikan semua. Tadi untuk mendapatkan ini maksudnya. Jadi ada tes ini loh. Itu caranya seperti itu. Ya. Kemudian koefisien of determination bahwa untuk melihat ukuran tadi garisnya itu maka the measure of strength of the linear relationship we use the coefficient determination yang digunakan untuk itu adalah rumusnya adalah R kuadrat sama dengan koefisien dari XY ini dikuadratkan dibagi dengan SE kuadrat, SY kuadrat, atau satu ini yang paling mudah sih. Kalau kita masukkan kan koefisiennya nanti XY-nya berapa nilainya gitu ya. Nah, hitung dulu ininya dulu, kalau itu lebih mudah. Atau R kuadrat sama dengan 1 min SSE dibagi dengan sigma. Dari YI dikurangi Y bar dikuadratkan. Ya, jadi sebetulnya ini tuh handout gitu ya, bagaimana untuk banyak nyamuknya. Ya, untuk menghitung koefisien dana artinya apa? Kalau nanti contohnya sebentar.
Ya, jadi koefisien determinasi ini to understand the significancy of coefficient dengan catatan bahwa overall variability in Y, bahwa di sini ada regression model dan error, ya, Riemann and path adalah unexplained, ya. Jadi ada regression, biasanya kita gunakan yang the regression model, ya, koefisien determinasi. Nah, bagaimana untuk menghitungnya? Ya, tapi kalian bisa saja nanti untuk variasi dari Z ini SSS, jadi sum square regression, jadi yang Ibu sebutkan itu tadi, bagaimana rumusnya tuh ini. Ya, ada sum square regression, sum square error. Nah, untuk menghitungnya, kalau memang nanti susah ya yang koefisien determinasi, langsung aja dengan menggunakan SPSS itu menjadi, nanti kita coba. Ya, jadi ini rumus-rumusnya, nggak usah takut bagaimana kita menghitung R kuadratnya. Jadi santai saja. Jadi mungkin koefisiennya yang dihasilkan, ya, koefisien of determinasi, katakanlah 0,6501. Sebetulnya apa sih artinya? Ya, jadi kalau kita sudah menggunakan komputasi, maka kalau kita lihat bahwa hasilnya tadi adalah 0, itu, berarti kan kita punya ini berarti 65. Sebetulnya kalau mau ini dihilangi ya monggo. Jadi bacanya adalah 65%. Ya, dari model yang ada itu adalah 65% dan yang 35% itu dipengaruhi oleh faktor yang lain. Kebetulan yang ini kan independennya 1, dependennya 1. Gitu ya. Jadi itu yang dikatakan bahwa model regresi linear sederhana itu sebesar 65%. Ya, dan yang 35% dipengaruhi oleh faktor yang lain. Ini maksudnya. Ya, terus, nah ini di perhitungannya ini kan 65%, ya, dan ini ada remain unexpected line by the model, ya. Jadi kalau kita mau ngomong ya hanya katakanlah speedometernya itu berdasarkan itu harga mobil itu tidak sebesar ada faktor lain, maka tidak 100% lah, Mas. Ada faktor lain yang mendukung di dalam kayak gini, ada 35% yang dipengaruhi oleh faktor yang lain. Jadi model itu hanya bisa diakui, katakanlah itu ya, sebesar 65% saja. Itu yang determinasi. Ini aplikasinya nggak salah ya, di bidang ini artinya ini tinggal dicontohin umpamanya R. Jadi kok kan boleh memberikan simbol masing-masing. Ya, kalau mengenai kebutuhan ini dia return ya berarti yang dipakai R. Persamanya kan sama. Ya, tinggal kita mainin, kita hitung, maka tadi ketemunya ini. Kira-kira begitu. Ya, itu regression sederhana. Using the regression equation. Ya, jadi di sini tapi sudah banyak tadi, nggak masalah ya, interval estimasi, bahwa untuk interval estimasi ini, ya, ini rumusannya. Jadi the prediction interval terhadap ya, di sini itu ada ini. Ya, ini rumusnya untuk prediction interval dan the coefficient confidence interval. Kalau kita kan kemarin juga di SPSS ada the confidence interval yang digunakan alpha.
alfa 5%, ya, confidence interval kan 95. Nah, ini bisa kita gunakan secara manual bagaimana estimasi parameternya. Nah, ini rumusnya. Ya, rumusnya kan kalau dilihat sederhana ya. Tapi ngitung T dulu, kemudian rata-ratanya dulu, kemudian baru datanya dikuadratkan, standar deviasi. Nah, itu kayaknya sederhana rumusnya. Tapi masing-masing ini harus dihitung. Itu kira-kira. Jadi bagaimana untuk mengestimasi parameter. Ya, itu saja sih mungkin yang di sini rumusan-rumusan itu akan digunakan. Jadi contoh sampai ini aja. Menurut Ibu sampai sini saja. Ya, interval estimasi. Nanti akan ketemu T tadi kan menghitung T-nya. Ya, di situ koefisien korelasi. Nah, ini kalau ini boleh dijelasin. Jadi koefisien korelasi, maka the coefficient correlation is used to measure the strength of association between two variable. Ya, maka korelasi ini itu besarannya adalah besarannya maksimal itu 1. Bisa dari -1 sampai +1. Ya. Jika R-nya itu adalah -1, maka negative association, ya, atau R sama dengan +1, positive association is a very point fault of the regression line. Ya, di situ adalah paling tinggi. Jadi bisa pengaruhnya adalah apakah dia positif, berasosiasi positif atau negatif. Dan jika R sama dengan 0, there is no linear pattern. Ya, berarti tidak ada patternnya. Ya, the coefficient can be used to test for linear relationship between two variable. Ya, itu adalah koefisien dapat digunakan untuk mengetes hubungan kelinearan di antara dua variabel. Jadi semakin dia mendekati 1 adalah semakin kuat. Ya, boleh itu berbalik, jadi bisa minus, bisa plus. Ya, jadi itu kalau plus dan minus ada koefisiennya. Bagaimana test the coefficient of correlation? To test the coefficient of correlation for linear relationship with X dan Z, jadi X ini must be observational, kemudian ini atau dia 2, ya, bivariate normally distribute, jadi kalau normalisasi ini. Ya, kemudian yang ini, itu apakah dia observasional, itu yang dipakai distribusi itu dengan distribusi mengetes tukar normalan, dan ini adalah sebaran datanya untuk yang apakah dia distribusi ini toh, itu ya. Kemudian, nah ini sudah hipotesa, ada cara dua variabel. Jadi kita bisa lakukan hipotesis, analisa statistiknya, itu tinggal nanti peneliti mau menggunakan hipotesis atau tidak. Ya, ini tes koefisien korelasi. Ini contohnya saja sih ya. Jadi nanti kalian boleh membaca hasilnya. Ini contoh-contoh korelasi yang ada gitu. Ya. Adakah itu regresi sederhana? Ibu nanti akan masuk ke regresi multiple gitu. Adakah yang ingin bertanya kaitannya dengan model ini? Nanti tak kirim ke Mas Hastomo. Ya. Jadi beberapa yang bisa kita lakukan ya dengan tes-tes dengan menggunakan estimasi intervalnya. Itu. Terus kemudian kita ya ini. Adakah yang ingin ditanyakan? Monggo. Nanti yang berikutnya adalah kalau itu 1 ya Ibu mau masuk ke yang berganda.
Jadi kalau bagaimana berganda itu juga dilakukan dalam sebuah perhitungan. Jadi kalian bisa mencoba untuk tes-tes nanti Ibu berikan untuk latihan ya, seandainya itu bisa bagaimana kita ingin melakukan regresi linear tadi ya. Itu yang pertama, nanti kalau sudah Ibu akan yang multiple gitu. Apakah ada yang ingin ditanyakan? Ibu berhenti dulu ini nanti sebelum ganti slide berikutnya. Nanti saya kirim ke Mas Sasto. Sudah? Baik, Ibu lanjut saja ya ke yang berikutnya. Bentar, yang berganda. Distribusi. Regresi berganda. Jadi biar nyambung. Ya. Sebentar, Ibu tampilkan dulu. Ya nanti kalau kita harus menghitung, butuh yang penting bagaimana mendefinisikan variabelnya. Ya, ini. Itu ini lumayan kecil. Bentar, tambah. Ya. Itu. Dan korelasi mana? Nah, bentuk persamaan regresi dengan dua variabel independen ini adalah, kalau tadi kan cuma di sini saja, sekarang dua. Tadi di sini. Ya, berarti kita kalau ini punya, berarti Z dependennya 1, ini yang berganda ya, yang multiple ya. Itu yang pertama, Z sama dengan A plus B1X1 plus B2X2. Nah, bentuk persamaan regresi dengan 3 variabel independen, gini kan 2, ya, 2 independen. Maka bentuknya adalah A plus BX1 plus B2, ya, plus B, ininya 3. Ya, kalau di dalam maksudnya SPSS, jadi seandainya kita mau pakai ini yang kekal, ya. Apakah X1, X2, X3, X4, X5, X6 sampai yang ke XA, apakah semuanya nanti ada pengaruhnya ya di dalam ini? Kalau tidak ada dengan koefisien yang dia akan di-remove oleh modelnya. Jadi nanti di SPSS itu ada yang namakan stepwise. Ya, metode stepwise. Nanti kita contoh. Jadi nah ini rumusnya. Jadi kalau kita ingin, tadi kan sama-sama pakai least square gitu ya. Jadi persamaan untuk mendapatkan koefisien regresi tadi yang estimasi parameter tadi. Ya. Jadi prinsip dari metode ordinary least square adalah meminimumkan jumlah kuadrat deviasi di sekitar garis regresi. Jadi nilai koefisien regresi A, B1, B2 dapat dipecahkan secara simultan. Jadi di sini rumusnya adalah yang pertama ini sigma Y, ya, sama dengan NA. Jadi secara simultan ini ada persamaan 1, 2, dan 3. Ini ya, dapat dipecahkan secara simultan. Ya, maka di sini ada sigma X1 kali Z, kemudian sigma X2 Z. Nah, ini rumusnya. Nanti kalau sudah menjadi ini rumus yang bisa digunakan kalau untuk mengerjakan tadi ordinary square. Sebagai contoh permintaan dipengaruhi harga dan pendapatan. Jadi permintaan ini, yang ini, katakanlah seperti ini, nanti bisa dicoba pakai SPSS, boleh. Ya, jadi permintaan itu adalah J. Ini contoh sampelnya itu 10. Y dan harga minyaknya itu adalah X1.
Dan pendapatannya adalah X2. Ini angka-angka yang kira-kira bisa kita coba untuk simulasikan. Ya, kemudian kan harus dihitung tadi berapa koefisiennya. Nah, dari sini kita ikutin dia butuhnya apa sih? Nah, ini secara manual. Ya, coba kita lihat baik yang sigma X, sigma Y, sigma XY gitu. Ya, jadi kita gunakan itu. Ya, maka di sini dicoba. Jadi kalau maksudnya tabel ini adalah sesuai keperluan yang dihitung, maka di sini ada sigma Z ini pakai Excel juga bisa. Kemudian X1, kemudian X2 dari sigmanya nanti akan ketemu. Ya, sesuai ini kebutuhan. Nah, bagaimana kemudian akan dimasukkan di persamaan ini. Ya, dengan metode eliminasi nanti akan ketemu. Ya, betapa perhitungan itu yang panjang, tetapi oleh SPSS tinggal klik itu udah jadi. Ya, bagaimana untuk menilai koefisien regresinya ini. Ya, itu persamaan kemudian kita substitusi menanam. Yang dihasilkan mulai dari ya yang dihasilkan itu tadi koefisiennya, maka di sini ada B1. Jadi tergantung substitusi mana yang keluar lebih dulu. Adalah B1 A, ya. Jadi itu yang untuk mendapatkan koefisiennya. Jadi yang ini jelas A, B1, B2-nya berapa ini? A, B1, B2-nya berapa? Oh, kita lihat di sini dari koefisien dari ini, ya. Jadi katakanlah hasil substitusi ini, ya kita dapatkan ini. Gitu. Itu kemudian berapa sih? Ya. Ya, kemudian bagaimana tadi setelah itu kan koefisien determinasi. Ya sama. Sebetulnya di apa itu dengan menggunakan manual pun ya itu dirumuskan kayak ini. Ya, cukup cukup banyak ya akan perhitungan ini. Jadi sampai ke ini. Jadi katakanlah R ini itu adalah 93, determinasinya 93%, 93,9% apa itu modelnya adalah cocok. Dan hanya berapa ini? 94 ya, berarti hanya 6% saja yang dipengaruhi oleh faktor yang lain. Itu. Ya, ini. Itu terus ya ini salah satu korelasi sederhana bisa di apa itu di apa itu Y dengan X1, kemudian Y dengan X2, X1 dengan X2 ya. Nah, sebetulnya untuk regresi berganda itu antar variabel independen ini tidak boleh saling berkorelasi. Tapi kalau dia terhadap apa ini apa namanya dependen variabelnya boleh, tetapi ini kalau terjadi korelasi berarti kurang tidak sesuai, ya. Jadi itu bisa dilihat dari perhitungannya, ya. Nanti ini coba dihitung masing-masing di. Nah, ini adalah korelasi parsial, jadi hubungan variabel dengan asumsi variabel lain tetap, ya ini. Maka RY X1 X2 sama dengan korelasi Y dengan X1 di mana X2 tetap. Ini rumusnya, ya. Itu terus ya, ini masing-masing silahkan dibuat, maka kesalahan bagus standar error-nya juga rumusnya ini. Jadi agak beda. Ya, ini hasil perhitungannya nanti bisa
dilihat di contoh ya. Maka kalau kita lihat antara ini ada yang bintang-bintang dengan yang kotak-kotak ini adalah Z dan ini Z aksen. Jadi itu perubahannya dari aksen berarti perubahannya, maka SZ ini karena rumus untuk dibutuhkan untuk ini ya, ini adalah 0,72. Jadi ini standar deviasi kovarian antara Z X1 X2-nya. Nah, ini juga ini rumusnya atau dapat dicari dengan rumus ini. Gitu. Ya, itu kira-kira untuk jadi kesalahan baku penugas standar, yaitu dimulai maunya yang dari B1, B2, B0, B0 dulu boleh. Jadi koefisien itu B1, B2, kalau ada B0 berarti itu B0. Ini rumusnya. Itu sih kalau mau dipraktekkan, ya tadi kalau sudah kan sesuai urutan tadi, kemudian dicari T-nya, T hitungnya. Nah ini. Karena kalau kita uji parsial kan berarti masing-masing. Jadi untuk masing-masing dari ini. Nah, kalau mau kita praktekkan, ini sampai berapa nih? Sebentar. Kita coba praktek. Ya, jadi dengan menggunakan, mungkin kalau ini secara manual memang. Jadi kita lihat bahwa distribusi, ya distribusi F hitungan tadi, yang F itu, ini, ya. Jadi bisa kita lakukan sebentar. Ini di kantor kok banyak nyamuk. Bentar. Kakiku dibanyak nyamuk. Nek mau begini, banyak nyamuk. Enggak. Terserah kamu. Ya, ini. Ya, jadi pencarian Ibu belum ngajari untuk distribusi F ya, nanti akan juga diulang Pak Ferry atau Pak Budi. Nanti ada distribusi. Ya, ini adalah untuk menerima uji global, uji signifikan serentak, uji F. Ya, kalau kita mau, berarti ini kita menggunakan ekor kiri, ekor kanan, berarti 0, itu. 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 Ya. Itu mau kalau uji F-nya. Jadi tetap nanti tampilan di print out regresi berganda untuk yang nanti kita coba apa persatu ya. Yang pertama untuk regresi sederhana saja, kemudian yang kedua adalah untuk yang berganda, nanti ada di Ibu ya. Ini klik dan seterusnya, nanti modelnya begitu, ini adalah hasilnya. Ya, itu secara teori untuk regresi sederhana dan regresi berganda. Kita coba untuk melihat latihannya. Kira-kira paham ya? Paham ya? Pahamkah? Nah, sekarang Ibu akan contoh. Sebentar. Saya lihat dulu. Latih. Latihan. Ini data. Ya. Ini kita coba. Ya, kita ingin melakukan, seandainya kita ingin melakukan tes ini. Nah, kita tampilkan dulu. Ini, soalnya ini ya. Nah ini, seandainya kita ada suatu penelitian, katakanlah, ini ada data emisi karbon dioksida dan jumlah kendaraan bermotor seperti pada tabel berikut. Ya,
Jadi kita katakanlah di sini adalah emisi karbon sebagai dependent variable. Kemudian jumlah kendaraan per motor sebagai X-nya, ya, itu nomor 1, 2, 3 itu anggap waktu atau data penelitiannya ya, dari 1 sampai ke 20. Nah, gambar hubungan antara X dan Z dan bangunlah model sederhana Y sama dengan A plus BE berdasarkan data di atas, jadi data ini. Dan ujilah secara statistik parameter B dan koefisien determinasinya. Tadi kan udah toh, maksudnya bagaimana caranya. Kemudian proyeksikan emisi karbon dioksida dari waktu ke 21 sampai ke 25. Berarti kita 5 karena kita ini kan ada di 20. Katakanlah T ini dianggap baik T1, T2, sampai T yang ke 20. Maka untuk waktu ke 21 kan diikuti nih. 21, 22, 23, 24, 25 gitu ya, kan ke bawah itu berapa nilainya. Nah, tentunya kita harus menghitung ini dulu toh, koefisien ini. Nah, kalau kita masuk di SPSS, ini ada berapa variabel? Ada yang bisa? Ayo, ada berapa variabel? Ini sudah tertampil ya? Halo, sudah apa belum? Belum? Bentar, saya ceknya dulu. Nggak taunya nanti belum tertampil. Bentar. Lakukan rusak. Ini sudah tertampil ya? Sudah Ibu. Ya, ini ada berapa variabel? Yuk, Ada kalau dua. kita mau berapa? Dua, Pak. Ada yang itu nyambung. Ada berapa variabel? Berapa, Mbak? Ya? Dua Ibu. Dua, Pak. Ya, betul. Dua kalau waktu mau dipakai ya nanti ya, tergantung itu. Tapi kalau untuk bentuk ini berarti ada dua variabel. Kemudian kita coba bagaimana mengentry dan nanti menjalankan ini ya. Nanti ada juga yang berganda tadi. Nanti Ibu contohkan juga. Saya Ibu ke data ini. Nanti yang biasanya pakai yang screen ya. Kemarin itu bola-bali lali. Nah, latih ini dibuka dulu. Nah, ini datanya. Kalau tadi mau waktunya dibagi waktu juga boleh. Ini kalau di Ibu ditampilkan juga. Sebentar. Harus di screen ya. Screen. Menggunakan screen. Itu sudah tertampil datanya? Sudah ya? Halo, sudah? Belum? Sudah. Oh, sudah. Ya, tadi yang waktu itu tadi Ibu masukkan juga, katakanlah ini data 1 sampai 20. Kemudian ada Y dan X tadi. Kalau mau diberikan keterangan sini juga boleh sih. Ya, gitu jumlah kendaraan, kemudian tadi apa? Yang kedua ini CO2 gitu. Jadi mau diberi label juga boleh. Jadi seperti biasa kemarin kita berlatih itu. Nah, bagaimana untuk menghitung tadi? Bisa kita ke analyze, ya. Kemudian ke regression. Kemudian kalau mau pakai kurva ya berarti yang kurvanya ditampilkan boleh. Saya coba yang linear dulu, ya regression linear. Nah, maka di sini ada pertanyaannya memang mana yang dependent, mana yang independent. Nah, tentunya yang sebagai dependent tadi ini kita masukkan ini ya, kan karena emisi tadi toh, emisi karbon itu.
Ini. Kemudian jumlah kendaraan kita masukkan ke independen. Ya, kalau ini saja tanpa kita melakukan sesuatu apa yang ada. Coba kita lihat dulu. Ya. Itu. Tertampil enggak? Kelihatan enggak? Hasil output enggak juga? Halo, sudah ada hasil outputnya? Enggak kelihatan? Terlihat. Oh, terlihat. Ya, baik. Jadi di situ ada variabel yang masuk, ya, variabel enternya adalah jumlah kendaraan. Ya, tadi kan yang independen kan? Itu satu saja. Maka model summary-nya tadi kan udah keluar ini. Ada R, berarti kalau R-nya adalah di sini ada A kecil ini toh. A prediktornya, ya prediktor dalam kurung konstan jumlah kendaraan. Berarti persamaannya itu ada konstan ditambah dengan jumlah kendaraan. Sesuai dengan model tadi, Y sama dengan A plus BX, katakanlah gitu. Ya, ini yang A-nya itu konstannya, B-nya adalah katakanlah di situ koefisiennya B adalah jumlah kendaraan. Nah, dalam model summary ini, yang ini tadi, ini adalah korelasi saja, ya berarti semakin dia mendekati satu, apakah dia negatif atau dia positif, kalau ini positif, kebetulan dia adalah semakin kuat hubungannya antara dua variabel itu. Ya, 0,97. Jadi kalau kita lihat bahwa ini harusnya kalau dia sampai 1 berarti kan dia full power gitu. Tapi ya kalau penelitian sampai ini hasilnya 1 gitu jarang sih ya. Jadi maka di sini ini 97 dan 0,97. Ya semakin mendekati 1 semakin baik sebetulnya. Nah, ada R square. Ini tadi yang determinasi. Kan ini dikuadratkan. Temunya ini. Ya, jadi ini adalah kalau dikaitkan bahwa model ini adalah cocok sesuai dengan cocok karena R determinasinya adalah 0,942 atau 94,2%. Ya, kalau ada state R square, ini adalah menurut di situ ini adalah yang sudah diperbaiki. Standard error of the estimate yang R-nya tadi, yang silon itu loh ketemunya ini. Ya, padahal kalau tadi dihitung-hitung itu kan banyak yang hitungannya, tapi kalau ini kan tinggal klik gitu ya. Kalau padahal dari menghitungnya satu persatu aja sudah susah gitu ya. Tapi alhamdulillah kalau kita punya software ini, kalian semua tidak usah khawatir seandainya kalian penelitian menggunakan model ini ya. Jadi kalau tadi pertanyaannya berapa, tapi ini belum, oh ini yang di sini ya. Jadi ini adalah tadi kan ada ANOVA tadi toh, regression, sum of square regression, sum of square error, sum of square total, SSR, SSE, SST. Ya, ini. Jadi cara menghitungnya tadi yang dihitungkan tadi sudah ada. Ya, di F itu terhadap regression, berarti ini K-1, kemudian di F itu tadi N-K, dan yang ini adalah N-1. Ini K-1. Jadi kalau K-nya, K itu adalah jumlah variabelnya dikurangi 1. Jadi kalau tadi ada XY, berarti kan 2 kurang 1 berarti 1. Kemudian untuk yang di F, K, N-K, ya berarti N
berapa tadi? N-nya 20, dikurangi K-nya kan 2, berarti 18. Kemudian untuk yang BF ini berarti N-1. Mean square ini, ya berarti kan tinggal ini. Mean square-nya. Ya, mean square dari rata-ratanya. Kemudian ini adalah mean square residual, ketemunya ini. Yang F itu adalah ini dibagi ini. Temu ini. Nah, ternyata dia signifikan. Karena ini di bawah betul, di bawah 0,05. Ya. Berarti prediktornya dengan prediktor konstan, jumlah kendaraan, dependent variabelnya adalah CO2. Dengan koefisien ini kalau ditulis, ya tadi kalau ditulis, ini kan unstandardized koefisien, maka persamaan Z-nya itu sama dengan minus 52,533 ditambah 1,557 X1 gitu. Kalau X1-nya tadi kendaraan, berarti ya di sini kali kendaraan, dan untuk yang apa itu? Z-nya tadi yang CO2 berarti bentuknya CO2 ini. Ya. Nah, kemudian tanda error beta yang biasa sini. Kemudian T tadi ya hitungnya bahwa ini semuanya signifikan. Ini juga signifikan, ini signifikan. Maka model ini kan dia signifikan. Ya. Yang bisa mengatakan bahwa seberapa besar koefisiennya tadi, kita melihat itu tadi. Ya. Itu untuk yang, nah kebetulan sebetulnya di dalam analisa regresi itu tadi kan diikuti dengan ada kotak-kotak yang lain itu toh. Nah, saya coba tampilkan ya. Regression. Ya, kalau dia dengan menggunakan kurva, nanti akan juga tergambar kurvanya. Bentar. Nah, ini. Ya, kalau mana ini? Dependent variable. Ya. Kalau yang mau dipakai kurvanya mana? Dependent variabelnya adalah ini. Klik ya. Independent variabelnya adalah ini. Itu mau melihat kurvanya. Itu ya. Nah, di sini ada. Kalau dia bentuknya linear ya kita klik linear. Kalau mau kuadratik, kuadratik. Ya, ikutin ini. Pokoknya bentuk logistik, IP, S, kurva S, kemudian logistik, itu ikuti ini ada. Ya, yang itu yang bisa kita lakukan. Nah, kita gini. Ya, kurva pitch-nya mana tadi? Nah, ini. Tadi sebarannya. Itu. Ya, jadi kita bisa melihat tadi yang kalau dicontohkan fix line-nya itu ini. Ini datanya ini fix line-nya. Nah, kendaraan CO2. Gitu. Gitu. Ada yang ingin ditanyakan? Tadi ini bisa dilihat ya. Halo. Tadi kurva ini bisa dilihatkah? Atau Ibu harus menampilkan lagi? Atau harus men-share tadi loh. Ini kelihatan toh? Halo? Ada yang bisa jawab? Kelihatan, Bu. Kelihatan ya? Ya, baik. Itu adakah Bu. yang jadi yang penting nanti dicoba ya. Beberapa itu nanti ada latihan, nanti Ibu kirimkan bisa dicoba untuk beberapa latihan berganda, apakah dia linier ya, bisa dicoba untuk itu. Betul. Apakah ada yang ingin ditanyakan?
Adakah? Ya, ini bisa kita lihat. Terus ada lagi, kita belum ANOVA ya. Kalau di dalam SPSS sebetulnya itu muncul, Ibu tuh bukunya urung ketemu ya, saya sebentar. Belum banyak itu. Ya, sing regression, ya tadi balik ke yang awal tadi. Sebetulnya ini ada model-model, ada model apa itu regresi yang bentar mal tadi. Regression, ya. Di sini ada logistik, multinomial logistik, original dan seterusnya. Ini probit. Probit itu analisa kehidupan itu, yang 1-0 itu, ya. Itu bisa di sini, tapi yang sering digunakan aja untuk teman-teman di lingkungan kan banyak yang menggunakan ini. Ya, jadi ini linear. Kalau mau di linear ini kan di sini aja diikutin juga. Ya, ada ini statistik yang mau diikutin apa? Ada confidence interval. Tinggal kita klik. Kalau kita ini kan estimasi tadi, ya ada confidence interval, kemudian covariance matrix, kemudian model Fitch tadi, R square C, apa itu perubahan dari R square tadi, ya deskriptif mau ditampilkan di sini kita tinggal ketik. Dan biasanya collinearity diagnosis, ya, ini adalah biasanya untuk regresi berganda. Ya, apakah sebenarnya syarat untuk regresi berganda kan tidak boleh terjadi collinearity di antara independent variabel. Itu, ya, itu yang tidak boleh, gitu. Mungkin ada yang ditanyakan, boleh bisa diskusi. Mungkin ada pertanyaan yang ingin ditanyakan, boleh silakan. Silakan kalau mau ditanyakan. Ada yang ingin ditanyakan? Halo, sudah? Ya, sebetulnya nanti di latihan ini banyak yang bisa kita cobakan untuk latihan-latihan yang enggak tadi mana ya? Sini kan? Ya, sebetulnya ada yang di sini yang latihan-latihan itu banyak sebetulnya di sini. Nanti ini latihan. Nah, ini belum tertampil ya sebentar. Ke ini. Ya, ini. Jadi ini ada beberapa, ya. Nanti ini untuk ANOVA, untuk apa tuh ada. Ibu mencoba untuk bisa, Ibu tuh bukunya sing wis nate di mana itu loh. Ini contoh-contoh yang bisa untuk, nah kalau ini bisa untuk yang regresi berganda karena ada X1, X2, X3, X4. Itu, ya. Ini juga. Oh, ini banyak kalau nanti mau latihan monggo ya bisa digunakan. Gitu. Apakah ada yang ingin ditanyakan? Itu ada Mas dan Mbak untuk bertanya, monggo Ibu beri kesempatan untuk bisa menanyakan.
Ada? Monggo. Ada? Ya. Ini tadi topiknya kan regresi. Jadi sudah sebetulnya nanti tadi estimasi parameter itu apa sebetulnya ada sih. Tapi secara itu ya apa itu tadi hitungannya dengan menggunakan apa itu estimasi parameter berarti kita bisa lakukan gitu. Ada Mas dan Mbak yang bisa bertanya nanti materi ini saya kirim ke Mas Hastomo ya dengan latihan dan apa materinya begitu. Ada? Itu sudah enggak ada? Nanti kalau sudah dicoba ada pertanyaan silakan ya. Nanti habis ini Ibu cari nanti akan saya kirim ke Mas Hastomo gitu. Ya, mungkin itu dulu dari Ibu. Saya sebentar lagi juga masuk kelas yang satunya ini loh. Begitu? Adakah sesuatu yang ditanyakan? Saya rasa untuk penjelasan regresi sederhana maupun berganda, cuman yang berganda tadi Ibu belum apa itu ada metode-metode yang belum Ibu jelaskan, ada method stepwise, backward, forward. Jadi ada kalau nanti metode di mana ya? Saya sebentar. Coba ini aja. Cuman Ibu coba masuk lagi sebentar ke metode. Ya, jadi di metode di sini tadi kan sebelum itu Ibu belum jelasin bahwa di dalam regresi itu ada metode ya. Kalau dia di sini adalah independennya banyak, mungkin bisa dipraktekkan. Tetapi kalau masih satu kan berarti satu-satunya ini. Jadi kalau ini ada method, enter. Ya, enter itu biasanya semua variabel independen yang ada di sini dimasukkan. Ya. Nah, kemudian untuk ini berikutnya ada stepwise, remove, backward, forward, yang mungkin yang banyak sering digunakan stepwise. Stepwise ini adalah model yang paling tepat, jadi langsung dipilih. Kalau yang mana yang harus di-reduce, dia akan dikeluarkan dalam model itu. Maka yang dipilih kalau di sininya banyak. Kalau satu-satunya ya mesti kita harus metode enter. Kalau metode enter semuanya masuk. Kalau di sini ada metode stepwise, berarti akan dipilih mana yang apa itu masuk. Kemudian yang remove itu hampir sama, ya nanti akan dikeluarkan oleh dia. Kemudian ada backward atau forward, jadi ada yang dari depan dan ada yang dari belakang gitu. Mulainya yang mana yang masuk lebih dulu gitu. Ya, itu adalah metodenya. Ya, kalau tadi di latihan Ibu itu banyak sih kalau mau yang berganda itu silakan dicoba untuk metode stepwise, kemudian backward, forward, mana yang masuk lebih dulu ya. Apa nanti dari belakang dulu, apa dari depan dulu, nanti silakan dicoba untuk menggunakan beberapa metode yang ada di sini gitu. Begitu kira-kira untuk pelajaran regresi dan apa tuh? Tadi sudah Ibu absen semua ya. Yang penting sudah kita masukkan semua. Ya sudah Ibu absenkan. Mungkin itu dulu yang Ibu bisa sampaikan ya, atau mungkin ada komen, monggo. Ada sesuatu yang dikomenkan, insya Allah kalau apa itu kita ketemu besok bisa bertanya, bisa latihan, bisa itu monggo. Itu ya. Mungkin itu dulu yang Ibu bisa sampaikan. Ya, terima kasih atas perhatian Mas dan Mbak semua. Ya, saya tutup kuliah ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Live dulu ya. Gitu.